Oke, ini untuk soket kontaknya ya. Nah, ini untuk kontaknya ada kabel 1 2 3 4 red black. Baterai kedua, maksudnya setelah kunci kontak pertama ini diaktifkan, maka arus ini akan muncul ke sini. Nah, sambungkan seperti ini. Nah, selamat siang kawanku semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan belajar di bagian jalur kontak, khususnya di motor bit injeksi yang starternya halus. Itu kabelnya sudah ada 4 biji bro. Nah, mumpung ini kita ada media, kebetulan motor ini kontaknya hilang, jadi kontak masih masuk ke tukang spesialis pembuatan kunci atau duplikat kunci. Oke, kita langsung masuk ke media. Oke, ini untuk soket kontaknya ya. Ini kita bayangin di atasnya ada kontak, tapi kontaknya ini masih dikirim ke tukang duplikat. Kita ada wiringnya, jadi ini SOP nya. Nah, ini untuk kontaknya ada kabel 1 2 3 4. Ini lari-larinya kemana saja. Ini box sikringnya. Kemudian di sini ada continue kontaknya. Di kontak itu punya 4 kabel 1 2 3 4. Nah, di kunci kontak ini ada cara kerja baterai 1 pol 1, baterai 2 pol 2. Ini maksudnya bagaimana? Kan gitu. Nah, ini kita buatkan data simpelnya dari hasil rangkuman wiring yang sangat banyak tadi, biar nggak pusing ya. Kemudian di sini ada kesimpulannya sudah kami buatkan. Nanti kabel mana saja kalau kita emergency nyontek dulu. Oke, kita pelajari dulu untuk yang pertama. Jalur kontak bit FI, ISP, CBS atau CW, kabelnya 4. Kita kenalan dulu di kabelnya. Di soket kontak ini ada kabel yang pertama warna merah leres hitam atau red black. Kemudian yang kedua hitam polos atau black. Yang ketiga hitam leres coklat atau black brown. Yang keempat warna hitam leres biru atau black blue. Sebelum kita kunci kontak, sebelum kontak ini diaktifkan, sebelum dicek gitu, di sini sudah ada arus standby 12 volt. Makanya diartikan di sini ada baterai 1, artinya arus 12 volt pertama. Ini baterai 2 artinya arus 12 volt setelah baterai pertama atau 12 volt pertama di kontak. Kita cek kabel merah leres hitam. Oke, ada ya. Kelihatan nggak? Yang lainnya nggak ada. Tuh kosong. Nah, gitu ya. Nah, ini yang diartikan baterai 1. Baterai 1 atau arus standby sebelum dikunci kontak, ataupun dikunci kontak dia pun sudah ada. Nih. Ada di kabel merah leres hitam. Oke. Kabel merah leres hitam. Red black 12 volt standby arus. Kabel merah leres hitam untuk standby kunci kontak ini asal sumbernya melewati ECU dulu, tidak di box sikring atau tidak dari aki langsung ke kontak, tetapi dari box sikring masuk ke ECM, dari ECM keluar baru masuk ke kunci kontak. Merah leres hitam, aki 12 volt dari aki nanti di box sikring masuk sikring 5 ampere berwarna merah garis putih. Merah garis putih ini masuk ke ECU untuk standby ECU. Dari ECU keluarlah kabel merah garis hitam. Jadi kabel kontak ini asalnya bukan dari aki langsung, tapi dari box sikring melewati ECU baru ke kunci kontak. Ketika sikring 5 ampere putus, ketika kita kunci kontak on, cetek, semua kelistrikan akan mati.
tetapi mesin masih bisa hidup dengan bantuan di engkol, gitu ya. Kemudian kabel warna hitam. Ini volt 1 atau arus pertama setelah inputan kita kasih cetek. Black, output 12 volt dari kontak. Jadi setelah kita kunci kontak cetek, arus 12 voltnya out ke kabel tersebut, kabel hitam. Kemudian cetek menuju ke box sikring, masuk ke bagian relay utama, di jumper ke relay kaki 5 ya. Relay utama itu relay kaki 4. Kemudian nanti outputnya itu masuk juga ke pembagian arus 12 voltnya untuk bagian sistem-sistem injeksi, kabel DLC yang berbau injeksi ya. Nah, bila kabel hitam tersebut yang berada di kunci kontak putus, maka motor akan sama sekali mati total, atau motor akan sama sekali tidak bisa dihidupkan. Karena apa? Sumber arus yang pertama itu ada di volt 1 atau hitam. Kemudian kita masuk kembali ke kabel berikutnya, yaitu kabel warna hitam coklat. Hitam coklat itu apa? Itu artinya baterai 2. Maksudnya baterai 2 itu apa? Jadi ketika baterai pertama diaktifkan cetek, maka di sini ada arus 12 volt kedua setelah baterai pertama ini. Oke. Nanti fungsi daripada baterai kedua ini untuk mengaktifkan sistem kelistrikan. Black brown atau hitam coklat, baterai 2. Nah, itu artinya arus output 12 volt setelah kita kunci kontak ya. Setelah kita kunci kontak, dia mengalir menuju ke bagian box sikring 10 ampere. Nah, kabel tersebut masuk ke bagian tombol klakson, switch rem depan dan belakang, lampu senja bagian depan dan bagian belakang, gitu ya. Ketika sikring 10 ampere atau jalur kabel hitam leres coklat ini mati, atau sikring 10 ampere mati di bagian sini, 10 ampere yang berwarna hitam coklat masuk sini ya. Kemudian kita turun ke sini, maka motor akan bisa hidup, tapi nggak bisa di starter ya, karena starternya dia akan ngambil dari switch rem, sedangkan sikring dan jalurnya dia mati. Dia masih bisa hidup, tapi di engkol. Yang mati apa? Yang mati di bagian speedometer mati, klakson mati, starter mati, switch rem depan dan belakang mati, lampu seri depan belakang mati. Kemudian yang terakhir ada di sini, volt 2. Turun ke sini. Itu ada di kabel hitam leres biru. Ada di sini. Dari output kontak 12 volt yang berasal dari kabel hitam coklat. Ini di jumper cetek. Itu plus menuju kemana? Kabel tersebut hitam biru menuju ke speedometer dan otomatis sen atau flasher sen. Jadi kalau kabel warna hitam leres biru ini putus di tengah jalan, maka yang bermasalah speedometer akan mati total, lampu sen akan mati. Merah leres hitam 12 volt standby yang berasal dari ECU melewati aki dan box sikring, bukan dari aki langsung tapi melewati ECU. Kemudian hitam polos ini output setelah kunci kontak. Kemudian di sini ada hitam leres coklat. Ini plus baterai kedua untuk instalasi kelistrikan. Oke, ini kita buatkan kesimpulan yang paling sederhana.
setelah kita jelaskan warna kabel, nanti ini kabel mana saja yang harus disambung kalau kita emergency, kehilangan kontak dan sementara waktu yang harus disambungkan. Tapi jangan lama-lama ya, ini hanya emergency sekali lagi. Oke, kalau kita nyambung ini nggak tahu jalurnya, itu akan ribet dan berabe ujung-ujungnya. Baterai pertama maksudnya sebelum kita kunci kontak arus sudah masuk ke sini dulu sebanyak 12 volt. Baterai kedua maksudnya setelah kunci kontak pertama ini diaktifkan, maka arus ini akan muncul ke sini. Oke, kita cek merah hitam sebelum dikunci kontak sudah ada. Berarti kabel 4 ini ada 2 kabel untuk pengaturan sistem injeksi, ada 2 kabel untuk pengaturan sistem kelistrikan ya. Kalau kita mau ngidupin mesin aja, berarti yang kita ambil hanya kabel merah, leres hitam dan hitam. Ini aja. Ini 2 kabel untuk mengaktifkan sistem injeksi atau untuk menghidupin mesinnya. 2 kabel ini untuk sistem kelistrikannya. Kabel warna merah hitam ini ya, ada di sini. Dan hitam ini adalah kabel kunci injeksi. Kabel kunci injeksi. Kalau kabel merah hitam ini putus, motor itu sama sekali tidak bisa dihidupkan, bahkan kelistrikannya mati total. Lah kenapa? Ya baterai pertama ada di sini. Sebelum baterai pertama diaktifkan, maka baterai kedua belum aktif. Maka sumber pertama itu sumbernya ada di merah hitam dan hitam ini. Setelah ini dikontak cetek, maka arus itu cetek ke sini. Kalau ini putus ya ceteknya ini nggak nyampe sini, kan gitu. Kemudian kabel warna hitam coklat ini adalah kabel kelistrikan injeksi, karena arus yang ini didapatkan dari sini, kan gitu. Di box kering nanti dia yang arahnya ini. Nah, kalau kabel inti sumbernya ini mati, baterai pertama merah hitam, kabelnya mati, semuanya akan mati. Yo. Nah, kemudian kalau kabel warna hitamnya yang mati, maka semuanya akan mati juga. Jadi antara baterai pertama dan volt pertama ini tidak bisa dipisahkan ya bro. Nah sekarang kita masuk penyambungan. Kalau tadi kita sudah memahami, sekarang yang kita sambung itu harus yang mana. Kita nyambung ini ada 4 kabel yang disambung yang mana untuk apa? Apakah kita nyambung hanya untuk ngidupin motornya saja, ataukah sekalian untuk sistem kelistrikannya diaktifkan juga? Ya. Berarti kalau kita mau nyambung, kita ambil sumbernya dulu. Sumbernya ada di merah hitam dan hitam. Ini kita sambung ceklek. Maka kalau ini udah disambung, maka arus ini akan ngalir ke kabel hitam coklat. Nah, hitam coklat ini nanti akan ngalir ke sistem instalasi listriknya. Gitu ya. Ini kita sambung cetek, motor hidup. Tapi ini kalau kita tidak satukan, maka sistem kelistrikannya akan mati. Ya. Nah, ini kita fokus di sini. Nah, kalau kontaknya error di bagian kabel coklat menuju ke biru, ini bisa kita siasati dengan potong langsung sambung kabel warna coklat dan biru ini. Set. Karena apa? Kontaknya jalur di bagian coklat yang masuk ke biru error. Ya, jadi kita sambung aja. Ini kan listrikan. Ya. 2 kabel ini untuk sistem injeksinya, 2 kabel untuk sistem listriknya. Nah, sekarang kalau mau nyambung, kalau hanya untuk ngidupin motornya, yang mana? Ambil aja sumbernya ini, baterai 1 dan volt 1. Ada di mana? Baterai 1 ada di merah hitam dan hitam. Sambung aja. Ini hanya untuk praktek, ini kita pakai cemiti. Ya. Ketika kita sambungkan seperti ini, oke, akan aktif tuh nging. Nah, nanti ketika ini sudah disambung baterai 1 dan volt 1, ini sudah ada arus toh. Nah, inilah sumber utama. Nah, nanti pasti kabel coklat ini ada. Nah, sedangkan kabel coklat ini tadi masuknya ke bagian lampu seri depan, belakang, switch rem, klakson, kan gitu. Sudah hidup dia. Tuh lihat. Nah,
Kalau Anda cuman untuk ngidupin motornya, ya udah sambungin aja sumber ini, dua kabel ini. Tapi lampu panel mati. Coba kasih lihat lampu panel, Mas. Lampu panelnya mati. Tuh. Karena yang kita sambung hanya ke bagian kabel injeksinya aja. Ya. Sekarang untuk kabel yang bagian kelistrikan, masuk ke bagian baterai 1 dan pol 2. Ini bagian untuk listriknya. Kita sambungin, semua panel akan hidup. Ya. Ya. Hidup, Pak? Hidup? Nah, hidup, guys. Sekarang kita lepas yang jemperan coklat dan biru. Mati. Ya. Jadi kalau hanya untuk ngidupin motornya sementara, Anda sambung kabel hitam dan merah hitam. Ya. Nah, kalau untuk dua-duanya caranya gini. Yang ini, yang hitam coklat dan hitam biru, ini potong, tak sambung. Nah, ini buatin kontak yang 2 kaki. Ya kan? Kita bisa pakai Honda Pitpop itu kan kontaknya kabel 2 itu, ada kabel 2. Ya kan? Ini yang kita ambil, input output ini kita langsungin. Gitu ya. Oke. Jadi kalau kabel merahnya ini mati atau hitamnya mati karena sumber utama di sini, maka akan mati total semuanya. Gitu, guys. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan ini. Untuk yang suhu-suhu itu sudah paham, ini yang masih awalan dan masih belajar-belajar ya ini. Kalau ibaratnya ada bahasa yang kurang jelas ya mohon maaf. Terima kasih sudah setia menonton dan setia mensupport kami, dan jangan lupa dibantu subscribe-nya, bro. Dipencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan saya Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.